mulai. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Hari ini kita akan mulai sesi simulasi untuk fasilitasi in-house training kita terhadap kurikulum sekolah penggerak di sekolah kita masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan bergantian bersama-sama untuk memberikan materi sesuai dengan materi yang telah kita dapatkan selama 7 hari ya, mengikuti bimbingan teknis ya tentang pelatihan implementasi pembelajaran sekolah penggerak seperti itu. Nah, untuk kali ini yang akan memulai pertama adalah Pak Solihin, kemudian akan dilanjutkan dengan Bu Holland, kemudian saya, dan yang terakhir adalah Bu Agnes. Nah, untuk waktu ya dan tempat kami persilakan kepada Pak Solihin untuk memulai. Yang pertama kali materi penyampaian sosialisasi in-house training ini di sekolahnya. Terima kasih, silakan Pak, simulasinya dimulai. Terima kasih Bu Dian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormatin, saya akan menyampaikan materi tentang sekolah penggerak, yaitu di kerangka kurikulum sekolah penggerak. Sebelum saya menyampaikan materi ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan program sekolah penggerak. Apa sih program sekolah penggerak? Yaitu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, baik itu kompetensi literasi dan numerasi, yang dimana itu dalam kurikulum-kurikulum yang terdahulu juga literasi itu bukan hanya untuk pelajaran pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran matematika aja, tapi juga bisa digabungkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Contohnya kita bisa membuat data Office yang berbasis data dengan digabungkan dengan geografi, yaitu pengambilan data tentang sensus penduduk seumpama gitu. Dan juga dalam program sekolah penggerak ini kita juga mengembangkan hasil belajar yang berkarakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru-guru yang unggul gitu. Sebentar Bapak Ibu, saya akan ambilkan share screen dulu ya, yang akan saya tampilkan. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah tampil? Ya, terlihat. Ya, sudah. Sudah terlihat Pak Solihin. Dipersilahkan Pak Solihin. Ya. Oke, dalam sekolah penggerak ini, pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak dan terutama di SMK ya berpusat pada keunggulan. Ini memang
lebih cenderung ke SMK yang meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya, baik itu KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum berbasis zonasi ya. Ada yang kurikulum berbasis zonasi gitu kemarin. Nah, di dalam kurikulum sekolah penggerak ini yang perlu ditekankan mungkin ya berbasis kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh yang dinyatakan sebagai capaian pembelajaran gitu. Terus di dalam pembelajaran yang fleksibel ya, dalam kurikulum sekolah penggerak ini melakukan pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase. Itu fase 2 sampai 3 tahun itu adalah per fase 2 sampai 3 tahun. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan kecepatan dan gaya belajarnya. Yang kedua, muatan atau konten yang dikurangi agar peserta didik ya, memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Nah, di mana dalam sekolah penggerak ini karakter Pancasila dimunculkan, yaitu sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin, proyek ya, interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil Pancasila. Gitu. Contohnya ketika selesai pembelajaran kita menunjuk salah satu untuk memimpin doa atau yang lain sebagainya. Pak, 5 menit telah berlalu. Oh gitu. Oke, mungkin 5 menit telah berlalu. sampai situ ya, Bu. Saya kira silahkan ke penutup dulu, Pak. Kalau mau ada penutup, silahkan. Oke, sebelum karena waktu yang membatasi materi yang saya sampaikan tadi, sehingga saya cukup penyampaian materi saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesinya bisa dihentikan dulu sebentar, Pak, karena kita akan lanjut kepada Bu Holan. Bu Holan, bagaimana sudah Bu Holan? Iya. Baik, kalau Bu Holan sudah siap, kita persilakan pada Bu Holan untuk selanjutnya memaparkan materinya tentang profil pelajar Pancasila. Dipersilakan untuk Ibu Holan. Ada suara saya ini kedengaran? Sangat kecil, Bu. Ya. Suara Ibu Masih kecil sekali. Iya. Suara Ibu sangat kecil masih, Bu. Ibu pakai HP atau pakai laptop, Bu? Presentasi. Ya. Sudah jelas? Ada? Sudah jelas, Bu. Sudah? Ya, bisa, Bu. Sudah. Ya, baiklah. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Penanaman profil pelajar Pancasila itu untuk bertujuan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Ya. Pancasila itu sendiri adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan yang dimiliki setiap pelajar Indonesia. Sebagai acuan, profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk penguatan karakter bangsa
menyiapkan generasi masa depan yang unggul, serta mampu menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, profil pelajar Pancasila ini sebagai penentu arah perubahan dan petunjuk bagi setiap pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, ya, termasuk pemangku kepentingan ini ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru, dan ada pemerintah daerah, ya, untuk di setiap satuan pendidikan. Kemudian profil pelajar Pancasila ini juga dirumuskan menjadi pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sehingga dapat disimpulkan dalam 3 kata kunci, yaitu pelajar sepanjang hayat, kompetensinya global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, semua itu mengacu pada ada dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, jadi itu yang diharapkan dari pelajar dari profil pelajar Pancasila, ya. Itu yang kita harapkan dari peserta didik. Ya, namun semua ini, ya, menurut saya semua dimensi-dimensi ini, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, kalau hanya kita maksudnya kita laksanakan, kita beritahukan ke siswa bahwa hanya kita harus beriman, bertakwa itu misalnya menjauhi larangan, ya, melaksanakan perintah, tapi tanpa kita memberi contoh, kita sebagai tenaga pendidik tanpa kita memberi contoh, cuma hanya sampai mengajak saja, mungkin itu hal yang mustahil yang pelajar bisa lakukan, ya. Jadi kita juga harus memberi contoh, ya, bukan hanya memberi perintah, ya. Misalnya itu pada melaksanakan perintahnya itu bukan hanya melaksanakan mengajak, tapi harus memberi contoh juga, ya. Jadi seperti itu menurut saya profil pelajar Pancasila, ya. Itu dari saya. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya, Bu Holan. Ya, selanjutnya saya sendiri yang akan memberikan pematerian tentang capaian pembelajaran. Namun sebelumnya saya minta izin untuk bisa share screen dulu. Nah, materi saya adalah tentang capaian pembelajaran. Ya, saya cari dulu materinya di Google Drive. Ya. Nah, di mana capaian pembelajaran ini adalah sebenarnya agak asing di telinga kita, ya. Pertama saya mendengar saja, saya sudah memikirkan maksudnya seperti apa, ya. Sangat abstrak dalam konsep, ya. Namun sebenarnya dalam realitas itu sangat mudah untuk kita lakukan. Karena capaian pembelajaran itu yang paling pertama adalah berfokus pada siswa. Nah, oke, sebentar saya akan pilih dulu materi saya. Nah, oke, saya akan memulai, ya, dengan beberapa gambar dulu, ya, beberapa gambar, dan sebelum masuk ke dalam gambar ini sebagai bagian dari persepsi kita bersama, saya ingin menyatakan bahwa dalam materi saya menginginkan bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan saya diantara lain adalah bahwa kita dapat memahami, ya, kita bersama belajar dapat memahami apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran, ya, tujuan capaian pembelajaran itu sendiri, prinsip-prinsipnya,
komponen rumusan capaian pembelajaran itu sendiri seperti apa, ya, dan pembagian fase dalam capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya seperti yang Bapak lihat ya. Nah, di dalam gambar ini ya, capaian pembelajaran tentu saja berkaitan dengan hal yang peserta didik ya. Kita harapkan mereka kita mampu, itu dari potensi, bakat, minat. Nah, misalnya ada yang bisa robotik, ada yang dapat meningkatkan potensinya dari sisi seni, ada yang mampu debat bahasa, ya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahkan berkarakter baik, ya. Misalnya ikut berdonasi jika salah satu temannya dalam keadaan yang kurang baik, ya, dan bisa saling membantu. Nah, jadi apa yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran, ya. Nah, ini erat kaitannya latar belakangnya, ya, konsep ini dengan capaian pembelajaran nanti yang akan kita tuju, bahwa biasanya ada beberapa kata kunci, salah satunya adalah kita mau dalam proses pembelajaran itu menghasilkan atau ada output terampil, ya, pintar dan cerdas, ya, berkarakter baik, bahkan ada, ya, kita bahkan para orang tua juga meminta ada nilai yang tinggi terhadap peserta didik kita, bahkan berprestasi. Sebenarnya, ya, proses pun sama pentingnya, ya, bahkan lebih penting daripada hasil, ya. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang capaian pembelajaran itu sendiri dilatar belakangi oleh tujuan utama pendidikan Indonesia, yaitu membangun pelajar Indonesia memiliki jiwa Pancasila, yang mana tadi sudah disampaikan di pemateri sebelumnya bahwa hendaknya peserta didik kita memiliki 3P atau profil pelajar Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Nah, sebagai pengantarnya, jadi capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, ya, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami atau dapat dikerjakan oleh peserta didik kita setelah menyelesaikan satu periode belajar. Misalnya kalau sudah lulus SD, capaiannya apa? Kalau sudah lulus SMP, capaiannya apa? Kalau sudah lulus SMA, capaiannya apa? Tentu saja capaian berdasarkan fase atau berdasarkan tahapan atau anak dalam belajar. Ini adalah definisinya ataupun pengertiannya. Kemudian ini adalah tujuan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kemudian ini adalah prinsip-prinsipnya, ya. Selain prinsip-prinsipnya, ini komponennya, ya. Dan ini adalah rumusan. Nah, ini ada rumusan capaian pembelajaran. Setelah itu fasenya. Nah, ini yang saya ungkapkan tadi bahwa setiap capaian pembelajaran itu punya fase sendiri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, ya. Nah, dan nanti ada pertanyaan reflektif berkaitan dengan pemahaman kita terhadap capaian pembelajaran ini sendiri seperti apa dalam penerapannya di kurikulum sekolah penggerak, ya. Setelah itu, ya, jika ada pertanyaan silahkan bertanya, ya. Dan kita bisa menyimpulkan bersama, ya, seperti apa maksud dari capaian pembelajaran ini setelah kita belajar bersama tentang materi capaian pembelajaran, ya. Sampai di sini Anda dapat masih bersama-sama dengan saya dan sama-sama memahami materinya, berarti Anda sangat hebat dan luar biasa. Oke, cukup sekian dari saya. Sekarang kita sudah mendapat pengalaman baru, ilmu baru, dan kita sudah naik level, ya. Terima kasih. Saya akan akhiri proses share screen saya yang nanti akan, ya, dilanjutkan oleh Bu Agnes. Persilahkan kepada Bu Agnes. Oke, terima kasih Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya Agnes. Saya pada sesi ini akan menjelaskan tentang materi literasi digital. Oke, saya akan berbagi layar dulu. Ya. Mungkin materi ini singkat tapi jelas akan saya jelaskan. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Ya, Bu, bisa.
Oke, terima kasih. Bisa. Nah, di sekolah menggerak saat ini, satu materi atau LK yang akan saya sampaikan adalah tentang literasi digital. Sebelum kita mengetahui apa literasi digital, kita harus paham dulu tujuan daripada literasi digital tersebut. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang saya sampaikan. Yang pertama, apa sih literasi digital? Nah, di dalam literasi digital ada 6 elemen kunci. Apa sih elemen kunci dalam literasi digital? Lalu, kecakapan hidup dengan menggunakan literasi digital, prinsip dasar mengembangkan literasi digital, jumlah pengguna internet, indikator literasi digital, gerakan literasi digital, dan platform apa saja yang bisa kita temukan di sekolah penggerak ini khususnya untuk literasi digital. Nah, di sini ada beberapa ikon gambar yang saya tuangkan mungkin akan mengajak kita berkhayal sedikit. Ini ada telepon zaman dulu, ada honey-talkie, lalu ada komputer zaman dulu, handphone atau smartphone, dan ada beberapa perangkat komputer yang sudah mulai sangat canggih. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada anak secara animasi ya, bisa berinteraksi menggunakan beberapa platform teknologi yang secara tidak langsung merupakan bagian dari sosial media. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih literasi digital. Nah, literasi digital adalah kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkan sarana digital secara bijak dan tepat dalam upaya mengembangkan kemampuan dalam penerapan TIK dalam sehari-hari. Jadi di sini literasi digital sangat digerakkan untuk orang-orang masa sekarang untuk mengimbangi kemajuan zaman. Kalau kita tidak mau berubah, berarti kita akan ketinggalan zaman. Nah, 6 elemen dasar yang harus kita dapatkan dari literasi digital ini adalah baca tulis. Berarti literasi digital bukan berarti hanya sekedar kita baca dari digital saja, tetapi kita diajak juga untuk membaca tulis. Membaca dan kita tulis. Nah, lalu ada yang bersifat numerik, kita temukan sains, ada digitalnya, finalisasi, dan budaya. Bahkan ada sesuatu yang bersifat kebudayaan yang kita dapat. Nah, literasi digital sebagai kecakapan hidup. Di sini disatukan dalam suatu pengembangan literasi digital yang akan menghasilkan secara berita atau suatu pemahaman dari kultural, kognitifnya, komunikatif, dan konstruktif. Oke, prinsip dasar untuk pengembangan literasi digital itu kita harus pahami dulu apa sih literasi digital. Jangan sampai kita terjebak dengan literasi digital yang mungkin saja akan mengajak kita ke sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Terus saling ketergantungan, memang betul. Saat ini kita mulai ketergantungan dengan literasi digital. Faktor sosialnya apa dan kurasinya apa saja. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat dari diagram yang ada. Jumlah pengguna internet yang secara circle yang sebelah kiri bagian saya ya. Jumlah pengguna internet di 2015. Coba Bapak Ibu bayangkan, di Indonesia yang paling banyak pengguna literasi digitalnya ada 77,0 atau dipersenkan 60% pengguna internet. Jadi secara Asia Tenggara kita adalah negara yang paling banyak pengguna internetnya. Nah, di Juli 2020 di sini ada beberapa negara yang penggunaan internetnya malah lebih banyak, yaitu yang pertama adalah China. 466 dari jumlah penduduk yang ada. Sangat-sangat signifikan Bapak Ibu kenaikan atau lonjakan pengguna internetnya. Bukan main. Berarti di sini internet adalah suatu yang sudah jadi bagian kehidupan kita manusia saat ini. Saya lanjut, indikator literasi digital. Indikator literasi digital yang saat ini kita sebagai guru penggerak di sekolah penggerak berarti adalah berbasis kelas, berarti secara tidak langsung secara pembelajaran kita harus menggunakan literasi digital. Bukan hanya untuk materi tertentu atau pelajaran tertentu, tetapi sudah mengcover semua pembelajaran.
Lalu digital juga sudah literasi digital sudah berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat. Nah, di sini saya lanjut ya. Indikator literasi yang paling terkecil itu ada di mana? Ternyata ada di keluarga. Nah, di sini literasi digital di dalam suatu keluarga kecil itu meningkatkan variasi baca literasi dalam keluarga. Nah, di sini keluarga adalah suatu bagian di mana mengangkat budaya baca, budaya ingin mengetahui ternyata dari keluarga kecil kita. Lalu meningkatkan frekuensi membaca karena kenapa? Anak sekarang paling tidak ingin membaca. Paling karena semua sudah tergantung pada gadget. Nah, di sini adalah kembali lagi ke keluarga, bagaimana seorang anak atau ibu untuk bisa mengajak anaknya untuk bisa membaca meskipun itu lewat smartphone. Nah, lalu meningkatkan intensitas pemanfaatan teknologi di keluarga karena sebagian besar meskipun Indonesia merupakan negara pengguna internet terutama, tetapi masih banyak di sekeliling kita keluarga-keluarga yang justru gagal teknologi yang tidak mengenal atau tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan literasi digital secara benar. Lalu bagaimana menggunakan internet secara bijak di keluarga. Nah, ini kadangkala kita membiarkan anak memegang smartphone sudah tidak tepat waktu, atau paling banyak coba kita lihat apa sih yang akan digunakan anak searching anak di internet, kebanyakan TikTok, YouTube. Nah, di sini adalah kembali lagi ke kita orang tua, bagaimana smartnya kita untuk men-smartkan anak menggunakan literasi digital di keluarga. Ini kembali lagi kepada kita sebagai orang tua untuk men-smartkan anak kita menggunakan literasi digital. Lanjut, gerakan literasi di sekolah. Nah, ini kembali ke kita sebagai guru. Sasaran gerakan literasi digital di sekolah, kembali lagi tadi berbasis kelas. Jadi literasi digital di sini berbasis kelas, bukan lagi kita masuk ke perpustakaan meminjam buku hanya per individual, tetapi ini perpustakaannya bisa kita tarik di dalam kelas dengan menggunakan smartphone yang dimiliki oleh anak didik kita. Nah, basis yang kedua, basis budaya sekolah, di sini bisa kita angkat lagi dalam bentuk Moodle, dalam bentuk learning, bagaimana budaya sekolah kita tampilkan dalam suatu pemberdayaan melalui literasi digital. Nah, basis masyarakatnya bagaimana? Kita bisa kerjasama dengan masyarakat sekitarnya untuk smart menggunakan literasi digital. Seperti halnya ada beberapa dunia usaha, dunia industri yang ada di sekitar sekolah kita bisa upkan, kita bisa tampilkan agar supaya basis masyarakat tersebut penggunaan literasi, menghasilkan ekonomian mereka bisa terangkat dengan cara kita menampilkan atau memperkenalkan ke masyarakat luar tentang hasil dari beberapa masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk produk platform yang ada di sekolah penggerak, ini dia. Bagaimana platform yang ada di sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata makin hari zaman makin berubah. Yang tadinya kita hanya bisa menggunakan komputer yang masih berwarna hitam dan putih. Naiknya lagi sudah ada warna biru, ada warna biru. Makin ke sekarang warnanya makin berwarna lah Bapak Ibu ya. Jadi yang tadinya CPU, ada monitor, nah sudah dalam bentuk laptop, malah yang paling kecil ada iPad. Yang makin sekarang anak-anak menggunakan iPhone Max sekian lah. Waktunya sudah habis, Bu. Silakan ke penutup. Mendapat produk platform teknologi aplikasi pengelola. Nah, sekarang saya akan simpulkan. Simpulan untuk literasi digital adalah literasi dapat diterapkan di mana saja. Lalu literasi dapat diakses di semua kalangan. Literasi dapat menumbuhkan minat baca di masyarakat. Literasi digital membuat anak mudah dalam mengakses informasi. Serta literasi digital membuat sekolah memiliki informasi yang detail. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Terima kasih telah
berperan aktif ikut serta dalam simulasi in-house training tentang fasilitasi sekolah penggerak ya, kurikulum sekolah penggerak di sekolah kita masing-masing. Dan kita sudah selesai ya, sudah selesai melakukan simulasi tersebut ya. Semoga saja nanti ilmunya tidak hanya berhenti di kita saja, tapi juga dapat bermanfaat bagi sesama kita ya, terlebih di lingkup sekolah kita seperti itu. Baik, kita akhiri saja ya meeting kita pada kesempatan sore hari ini ya. Kita akan melanjutkan aktivitas kita yang lain. Silahkan kita bisa live masing-masing ikut kesertaan kita dalam meeting ini. Begitu, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan besok hari ya. Tetap semangat ya. Semangat dan salam sehat. Salam sehat, sampai jumpa. Ya, saya Liv. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Saya juga Liv ya. Terima kasih Pak Solin. Terima kasih Bu. Ibu Dian, Ibu Loholan. Ya. Ya. Iya Pak, Bapak Ibu.